Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggelar pertemuan khusus dengan Presiden Bank Dunia Ajay Banga di sela agenda G20 di Brasil. Ya, dalam pertemuan ini Sri Mulyani menegaskan bahwa Indonesia mempererat hubungan kerjasama dengan Bank Dunia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir dalam pertemuan tahunan G20 di Sao Paulo, Brasil. Di sela-sela kegiatan G20, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan khusus dengan Presiden Bank Dunia Ajay Banga. Dalam pertemuan ini, Sri Mulyani menegaskan bahwa Indonesia mempererat hubungan kerjasama dengan Bank Dunia. Dalam unggahannya di akun media sosial, Menteri Sri Mulyani mengungkapkan pertemuan dengan Ajay Banga membahas beberapa topik terkait kerjasama antara Indonesia dan Bank Dunia. Termasuk pertemuan membahas isu transisi energi di seluruh dunia, mulai dari kredit karbon, kerjasama Energy Transition Mechanism, Just Energy Transition Partnerships, hingga Climate Investment Fund Renewable Energy Integration. Selain itu, Indonesia dan Bank Dunia juga sepakat memperkuat G20 Joint Finance and Health Task Force, di mana pada tahun 2024 ini Indonesia menjadi co-chair bersama dengan Italia. Pemirsa, Presiden Joko Widodo bertolak ke Melbourne, Australia, Senin pagi menghadiri perhelatan konferensi tingkat tinggi khusus ASEAN Australia. Ya benar sekali Anita dan pemirsa, di mana perhelatan ini diselenggarakan selama 3 hari, mulai dari tanggal 4 hingga 6 Maret. Presiden menyampaikan KTT diselenggarakan untuk memperingati 50 tahun kemitraan ASEAN dan Australia dan akan membahas bagaimana kemitraan strategis komprehensif ASEAN-Australia dapat dioptimalkan ke depannya. Tentunya demi mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan juga makmur. Presiden juga akan mendorong pembahasan terkait mobil listrik dan transformasi digital saat menghadiri KTT khusus ASEAN-Australia. Selain KTT, Presiden juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, membahas kerjasama bidang pertahanan. Presiden juga akan mengundang negara-negara yang hadir di KTT untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara, IKN. Menggunakan kesempatan ini untuk mendorong kerjasama, penguatan integrasi ekonomi, transisi energi, dan transformasi digital, serta pemajuan paradigma kolaborasi dan penghormatan hukum internasional secara konsisten termasuk dalam isu Palestina. Selain menghadiri KTT ASEAN Australia, saya juga berencana untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia, Perdana Menteri Selandia Baru, dan Kamboja. Saya dan rombongan insya Allah akan tiba kembali di Jakarta tanggal 6 Maret hari Rabu. Terima kasih. Pemirsa, mantan kiper tim nasional Indonesia yang berjualan makanan ringan di media sosial ramai dibicarakan netizen. Ya pemirsa, Kurnia Meiga yang sempat disebut-sebut sebagai salah satu penjaga gawang terbaik milik Indonesia ini berjualan kerupuk emping di media sosialnya dengan harga Rp55.000 per bungkusnya dengan sistem pre-order. Sebelumnya demi biaya berobat dirinya dan anaknya, kiper timnas dengan 20 caps itu sempat menjual medali miliknya selama menjadi pemain. Kondisi kesehatan dan ekonomi Kurnia Meiga sempat mendapatkan perhatian dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat menawarkan bantuan untuk membuka usaha dan pengecekan kesehatan untuk kesembuhan Kurnia Meiga. Yang kerupuk emping, gurih dan renyah, kalian siap order dan cek harga karena ini PO loh. Ya, kita ke informasi lainnya nih Anita dan pemirsa. Bagi Anda yang mungkin bingung pada akhir pekan ini mau kemana, di Lumajang, Jawa Timur ada rekomendasi wisata air yang bernama Tumpak Selo. Ya, selain bisa bermain air sepuasnya nih Kevin dan juga pemirsa, Anda bisa menyusuri sungai yang jernih yang membuat liburan Anda akan lebih seru tentunya. Berikut liputannya untuk Anda. Wisata Tumpak Selo di Kecamatan Sumber Suko, Lumajang, Jawa Timur bisa menjadi pilihan untuk Anda yang gemar berwisata air.
Wisatawan bisa bermain air sepuasnya dengan menyusuri sungai sepanjang kurang lebih 1 km sambil menikmati suasana pedesaan menggunakan ban. Bermain air dan melewati jeram yang menantang di antara bebatuan menjadi keseruan dalam menghabiskan liburan bersama keluarga atau sahabat. Meski harus melewati jeram yang deras, namun wisatawan tak perlu khawatir karena sungai ini tidak dalam dan cocok untuk pemula maupun anak-anak. Seru banget, airnya seger, jernih. Tadi hampir kebalik tadi. Jatuh juga ya? Iya. Tapi seru ya? Seru banget. Kami mencoba menciptakan sebuah wahana wisata yang murah meriah. Pengunjung tidak perlu membayar untuk berwisata ke Tumpak Selo, hanya perlu menyiapkan Rp10.000 untuk sewa ban selama 1 jam. Bagaimana? Anda tertarik menghabiskan liburan bersama keluarga di wisata Tumpak Selo ini? Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto menegaskan ledakan di Makobrimob Surabaya tidak menimbulkan korban jiwa. Namun pemirsa, 2 orang yang dikabarkan terluka akibat ledakan dan juga dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jatim. Mobil ambulans memasuki gedung Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim membawa sejumlah korban luka untuk menjalani perawatan di gedung IGD Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Para korban langsung mendapatkan perawatan medis. Belum ada informasi mengenai detail korban luka tersebut. Sementara itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto menegaskan tak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun ada kerugian material, yaitu kerusakan gedung dan 1 unit mobil. Saat setelah ledakan di Makobrimob, arus lalu lintas tepat di depan markas yang semula ditutup total kini sudah kembali normal. Garis polisi sudah dipasang di sepanjang pagar markas Brimob. Aparat kepolisian masih menjaga ketat lokasi ledakan. Para awak media yang melakukan peliputan hanya bisa memantau dari seberang jalan. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya di mana ada bencana longsor yang terjadi di Desa Tundangan, Watukumpul, Pemalang, Jawa Tengah. Ya, sebanyak 7 rumah dan 2 sekolah rusak akibat tertimpa material longsoran, juga tanah gerak. Puluhan warga terpaksa mengungsi. Kumpul. Hujan deras dengan intensitas tinggi yang terjadi beberapa hari di kawasan pegunungan di Kabupaten Pemalang menyebabkan banjir dan tanah longsor. 7 rumah warga dan 2 sekolah dasar di Desa Tundagan, Watukumpul, Pemalang rusak parah akibat tertimpa material lumpur dan juga bebatuan. Warga tak sempat menyelamatkan perabotan dan barang berharga sehingga banyak yang tertimbun. Puluhan warga pun mengungsi di rumah warga lain yang selamat dan di kantor kepala desa Tundagan. Di Pondok Pesantren Arisan telah terjadi hari Minggu pukul sekitar 16 atau maghrib terjadi longsor yang menimpa 9 rumah, hilang total 7 rumah rusak berat. Dan ada yang hilang total. Warga khawatir bencana longsor akan meluas karena hujan dengan intensitas tinggi masih terus terjadi. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Ya pemirsa, dan juga Kevin, bencana alam pergeseran tanah juga terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, dan Brebes, Jawa Tengah. Ya, akibatnya puluhan rumah warga ini alami kerusakan berat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Beginilah kondisi ambruknya bangunan sekolah dan rumah warga di Babakan Talang di Desa Cibeduk. Pergeseran tanah juga terjadi di Kampung Cigombong, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Puluhan bangunan hancur usai tanah bergeser. Hingga saat ini pergeseran tanah masih kerap terjadi dan sangat membahayakan warga. Petugas masih melakukan observasi dan penyelidikan terhadap kondisi tanah di Kecamatan Rongga tersebut. Masih retak-retak gitu ya. Ini semakin hari pergerakan semakin intensif ya, sehingga ini terus bergerak. Nah, tadi pagi apa ya? Jam 5 tadi subuh. Ini sudah sampai terjadi sampai goyang. Bencana tanah bergerak melanda kawasan perbukitan di Duku Limbangan, Desa Seridadi, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. 78 rumah mengalami kerusakan.
Tanah bergerak terjadi sejak 3 bulan lalu diawali dengan retak-retak ringan pada dinding rumah. Namun kondisi pergeseran tanah ini semakin parah setelah diguyur hujan deras dalam intensitas tinggi. Hujan deras dari sore sampai jam 10 malam, sekitar jam 10 malam, itu memang mengakibatkan retak yang luar biasa sehingga resapan air masuk ke dalam tanah. Sehingga imbasnya ke bawah juga di sana ikut retak, banyak yang rusak. Total ada berapa rumah? Total ada 78 rumah, 35 rusak berat, 22 rumah rusak ringan, dan yang terdampak ada 12 rumah. Hujan yang masih kerap turun dan rumah yang sudah rusak ditambah potensi tanah bergerak yang masih bisa terjadi membuat warga desa Sridadi terpaksa mengungsi. Dari Bandung, Jawa Barat dan Brebes, Jawa Tengah, Yuwono, Unibar, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Ramadan harga bahan pangan makin mencekik. Harga daging ayam di atas 40.000 per kilogram. Sementara pemirsa, harga cabai ini melejit hingga mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Kenaikan harga bahan pangan menjelang Ramadan terus berulang setiap tahun. Di pasar tradisional Badak Pandeglang, Banten, harga daging ayam potong menembus Rp40.000 per kilo, naik signifikan dari biasanya Rp30.000 per kilo. Mahalnya harga ayam akibatkan banyak pembeli yang mengurangi belanja. Kalau mau Ramadan pasti naik ini harga ayam. Ada pengurangan pembelian? Iya. Ini beli berapa ini? Sekilo. Biasanya? 3 kilo. Oh, 3 kilo. Selain daging ayam, harga telur ayam juga melejit signifikan mencapai Rp32.000 per kilo dari biasanya Rp27.000 per kilogram. Tidak hanya harga bahan pokok, harga-harga bumbu dapur juga naik serempak, terutama berbagai jenis cabai dan bawang. Di pasar modern Cibadak, Sukabumi, harga cabai merah besar kini tembus Rp100.000 per kilogram. Cabai merah keriting Rp80.000 dan cabai rawit domba Rp90.000 per kilogram. Menurut pedagang, harga cabai melejit Rp30.000 per kilogram dalam sepekan terakhir. Pedagang pun mengaku tidak berani menyetok cabai dalam jumlah besar karena sepinya pembeli. Harga melambung terus. Harganya berapa cabai itu? Cabai 100.000 sekilo. Kan saya catering, jadi berasa banget gitu. Gimana ngambil keuntungannya ya? Selain cabai, harga bawang merah dan putih serta sejumlah sayuran juga terus naik. Tim Liputan iNews melaporkan.